Sinteyong jelaskan alasan pilih Wahyu Prasetyo. Timnas Indonesia berkekuatan 26 pemain saat menghadapi dua laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 14 dari 26 pemain itu sedang berkarir di luar negeri. Sementara sisanya adalah para pemain yang sedang berkompetisi di BRI Liga 1 2024-2025. Mayoritas dari mereka adalah langganan mendapatkan tempat di skuad Timnas Indonesia. Namun ada satu pemain yang masih juga belum mendapatkan tempat di skuad Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Elkan Baggett. Ketimbang memilih Elkan Baggett, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong lebih memilih pemain lain yakni Wahyu Prasetyo. Shin pun mencoba menjelaskan mengapa ia lebih memilih sosok pemain belakang Malut United itu. Tidak ada alasan, karena Wahyu yang kami butuhkan, ujar Sinteyong ketika ditemui awak media di lapangan A Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 31 Agustus 2024. Kami pilih Wahyu. Wahyu adalah pemain pengganti bagi kami, jelasnya. Lini belakang Timnas Indonesia memang sedang krisis. Dua pemain andalan di posisi belakang skuad Garuda harus absen karena akumulasi dan juga cedera. Memang ada kekurangan di lini belakang, tetapi kami harus bisa tetap rapat di belakang dengan pemain yang ada di sini, tegasnya. Dengan komposisi yang saat ini ada di skuad Timnas Indonesia, menarik untuk menanti siapa pemain yang dipilih untuk mengisi lini belakang skuad Garuda saat menghadapi Arab Saudi dan Australia September nanti. Trio Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Jay Itzes bisa menjadi opsi yang paling menarik. Ketiganya berpengalaman dan sama-sama tangguh di lini belakang. Sinteyong juga bisa memasang pemain lain, misalnya memberi kesempatan Muhammad Ferrari dan juga Wahyu Prasetyo. Striker Timnas Indonesia fokus latihan akurasi. Asisten pelatih Shin Tae-yong khusus striker Yeong Ki-hue memfokuskan latihan akurasi untuk lini depan Timnas Indonesia. Hal itu bertujuan agar bisa mengeksekusi bola secara cepat dan tepat. Yeong Ki-hue mengatakan pada awalnya ia mengira bahwa striker Timnas Indonesia memiliki kekurangan dari aspek tenaga, namun ternyata tenaga dan fisik sudah mumpuni. Hanya saja, para pemain tidak tahu bagaimana menggunakan tenaga mereka, keseimbangan tubuh masih kurang, sehingga sering kehilangan bola. Yeong Ki-hue telah menganalisa permainan dari striker yang dengan klub di Liga Asing atau pemain abroad seperti Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Menurut dia, kedua pemain tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan yang nantinya akan diperbaiki ketika ketemu menjelang laga di Arab Saudi. Timnas Indonesia akan memainkan laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 saat bertandang ke markas Timnas Arab Saudi pada Kamis 5 September 2024 mendatang. Netizen minta Elkan Baggett agar baikan dengan Sinteyong. Masyarakat Indonesia memohon Elkan Baggett agar baikan dengan Sinteyong demi Timnas Indonesia. Sebab selama tidak berbaikan, besar kemungkinan sang pemain tak akan dipanggil ke tim nasional. Seperti diketahui, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Australia, Timnas Indonesia dihadapkan dengan krisis bek tengah. Dua penggawa andalan skuad Garuda yakni Jordi Amat dan Justin Hubner harus absen karena beberapa alasan. Jordi Amat dipastikan tidak bisa bermain di kedua laga karena mengalami cedera. Sedangkan Justin Hubner dia harus absen di laga perdana melawan Arab Saudi karena terkena akumulasi kartu. Di tengah masalah tersebut, Sinteyong rupanya lebih memilih untuk memanggil pemain Liga 1 untuk menambah lubang yang ada. Pelatih asal Korea Selatan itu masih tak mau untuk memanggil Elkan Baggett agar kembali bermain untuk Timnas Indonesia. Para netizen kurang yakin jika posisi bek tengah ditempati oleh pemain Liga 1 akan baik-baik saja. Untuk itu, pada unggahan terbaru Instagram Elkan Baggett, banyak yang meminta agar sang pemain meminta maaf kepada Sinteyong.
Jika Beckham perbaikan dengan sang pelatih, maka harapannya Sinteyong akan kembali memanggil pemain yang tengah dipinjamkan ke Blackpool FC di kasta ketiga Liga Inggris itu ke timnas Indonesia. Bang, ayo minta maaf dulu ke Coach Shin, tulis @cindra.gunawan. Kembali Elkan, selesaikan semua dengan baik dan akan baik semua, tulis @18gusaleo. Kalau nggak ada yang memulai untuk berkomunikasi yang baik, gimana caranya bisa menemukan jalan tengahnya? Kalau tidak ada yang menurunkan ego untuk meminta maaf duluan, gimana cara mengembalikan hubungan yang baik kembali? Sedih banget aku tuh. Tulis @lilis.fauziah46. Sinteyong punya target realistis. Sinteyong mengungkapkan target realistis timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia memastikan para pemain bakal berusaha meraih hasil terbaik. Pastinya target mendapatkan hasil yang baik. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya bukan Tuhan, jadi nggak bisa tahu hasilnya akan seperti apa, ujar dia saat ditemui di lapangan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 31 Agustus tahun 2024. Skuad Garuda bakal bersua Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah pada Kamis, 5 September atau Jumat dini hari, 6 September tahun 2024. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September tahun 2024. Sinteyong mengaku tim asuhan Roberto Mancini merupakan salah satu tim terbaik di Asia. Walau begitu, peluang untuk timnas Indonesia tetap terbuka. Juru taktik asal Korea Selatan itu memastikan bakal menginstruksikan pemainnya untuk bekerja lebih keras demi meraih hasil maksimal. Pelatih Roberto Mancini memang salah satu pelatih terbaik. Tim mereka bagus, tetapi bola itu bundar. Untuk itu, persiapan kami harus lebih fokus lagi, lebih baik. Pastinya tidak ada yang tahu hasilnya seperti apa sampai selesai pertandingan. Apalagi ini away. Kami harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik, tuturnya. Timnas Indonesia dijadwalkan bertolak ke Jeddah, Arab Saudi pada Minggu, 1 September tahun 2024 pukul 11.30 WIB. Sehari sebelum keberangkatan, pasukan Garuda menjalani latihan terakhir di lapangan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.